Pagoda Pil berada di kota Pil. Ini adalah tempat dengan jumlah alkemis terbanyak di seluruh benua. Biarpun menggunakan lubang ruang juga memerlukan waktu setidaknya 1 bulan. Maka dari itu mereka tidak boleh membuang waktu lagi. Sampailah Xiao Yan di kota Tianhuang. Tempat di mana Liu Qing berada. Ia sampai lebih dulu daripada Lin Yan. Tahu sendirilah Xiao Yan udah Douzong sementara Lin Yan baru Dou Huang, kecepatan Xiao Yan tentu jauh lebih cepat. Xiao Yan sebenarnya sudah mengurangi kecepatannya jika tidak, mungkin dia sudah bersantai sambil minum kopi ini bersama Liu Qing. Tujuan Xiao Yan datang ke kota ini tak lain karena adanya lubang cacing yang bisa langsung mengarah ke wilayah Pil. Keluarga Liu adalah pengelola dari lubang cacing ini, tapi penguasa sebenarnya di wilayah ini, yang membentang ribuan mil adalah lembah api berkobar. Yakni salah satu dari 3 lembah. Mendengarnya Xiao Yan mengingat sesuatu nih tentang 3 transformasi misterius api surgawi. Saat itu gurunya memberitahu bahwa teknik itu adalah harta karun dari lembah api berkobar. Xiao Yan yang memiliki teknik pembakaran. Jika suatu saat mengumpulkan 3 jenis api surgawi pada saat yang bersamaan akan mengaktifkan 3 transformasi. Dengan penambahan kekuatan semacam itu bahkan seorang generasi pendahulu yang menciptakan metode rahasia ini takutnya tidak bisa menduganya. Fondasi lembah api berkobar ini cukup kuat, mereka juga mewarisi sejenis api surgawi yang disebut api guntur 9 naga. Siapa sangka Lin Yan mengetahui banyak hal. Bahkan ia mengingatkan Xiao Yan untuk tidak sembarangan menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi. Hal ini karena jika sampai diketahui oleh lembah api berkobar akan menjadi masalah besar. Di tengah perjalanan, mereka mendengar jika keluarga Liu mengalami masalah dengan keluarga Cheng yang memperebutkan hak pengelola lubang cacing. Lantas Xiao Yan mempercepat jalannya menuju ke tempat terjadinya perebutan tersebut. Di sana ada seorang tetua dari lembah api berkobar bernama Chihuo. Ia menyampaikan perintah ketua lembah berkaitan dengan pengelolaan lubang cacing di kota Tanhuang ini, siapa yang bisa menemukan alkemis tingkat tinggi untuk membantu ketua lembah memurnikan pil. Maka hak pengelolaan lubang cacing dalam 3 tahun mendatang akan diserahkan kepada keluarga mereka. Di sini keluarga Cheng telah membawa seorang alkemis bernama Zheng Xiu. Menurutnya Master Zheng Xiu terhitung mendekati alkemis papan atas yang hebat. Berbeda dengan keluarga Cheng, keluarga Liu nampak keberatan dengan hal tersebut dan meminta tetua Chihuo memberikan waktu beberapa hari lagi. Keluarga Cheng mendesak agar tetua Chihuo tidak menunda masalah ini, karena berkaitan dengan ketua sekte lembah api berkobar. Tetua Chihuo sepertinya juga tidak berani menunda masalah ini, ia hanya memberikan batas waktu sampai hari ini saja, jika keluarga Liu tidak bisa mengundang alkemis kelas 6. Hak pengelolaan lubang cacing akan diberikan kepada keluarga Cheng. Beberapa saat kemudian setelah keluarga Liu kaget bercampur bingung dengan pernyataan tetua Chihuo terdengar suara bergema di langit itu adalah suara Xiao Yan. Semua mata kini tertuju ke arah di mana suara itu berasal. Aura kuat seorang elit Douzong menyebar dari tubuh Xiao Yan. Begitu dia turun, Liu Qing nampak familiar dengan sosok yang berada di depannya ini meski Xiao Yan saat ini memakai topeng. Tak berapa lama Lin Yan juga telah sampai. Segera mereka bertegur sapa karena sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya Xiao Yan menghampiri Liu Qing dan menyapanya. Alhasil Liu Qing terkejut dan langsung mengenalinya. Namun saat ia hendak menyebut nama Xiao Yan, segera Lin Yan mencegahnya, lalu memberitahu jika Xiao Yan akhir-akhir ini mempunyai masalah dengan paviliun angin petir. Hanya melihatnya saja Xiao Yan tahu kultivasi Liu Qing saat ini sudah mencapai Dou Huang bintang 7. Di mana itu lebih kuat dibandingkan dengan Lin Yan. Melihat adanya seorang Douzong yang datang membantu keluarga Liu tak membuat keluarga Cheng kehilangan percaya diri. Ia masih yakin alkemis yang ia bawa jauh lebih hebat. Xiao Yan menawarkan bantuan namun Liu Qing menolaknya dengan halus karena ia tidak mau Xiao Yan mendapatkan masalah karena dirinya. Mendengar penolakan Liu Qing, Xiao Yan kembali mengingatkan saat Liu Qing ikut dengan dirinya ke kerajaan Jiama saat itu. Ia berkata demikian agar Liu Qing tidak sungkan jika membutuhkan bantuan temannya. Lantas Xiao Yan berjalan ke depan menuju tetua Chihuo. Ia bersedia bertanding dengan master dari keluarga Cheng. Mendengarnya tetua Chihuo sedikit terkejut. Tak menyangka jika Xiao Yan juga seorang alkemis. Master Zheng Xiu maju beberapa langkah. Ia akan mengakui kemenangan Xiao Yan jika Xiao Yan mampu mengalahkan dirinya dengan kekuatan jiwa. Akhirnya mereka berdua pun bertanding. Zheng Xiu yang banyak omong langsung dikasih paham nih sama Xiao Yan dengan cara menekannya. Kekuatan penekanannya sungguh mendominasi, di mana kekuatan seperti ini hanya bisa tetua Chihuo rasakan pada beberapa tetua di Menara Pil.
Melihat perwakilannya seperti itu tentu membuat keluarga Cheng begitu terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Master Zheng Xiu berusaha menahan tekanan dari Xiao Yan namun ia tetap kewalahan. Dengan palu besar Xiao Yan dengan mudah menghancurkan pertahanan dari Master Zheng Xiu yang membuatnya seketika terlempar tak berdaya. Keluarga Cheng masih belum percaya akan kekalahan mereka. Di sisi lain keluarga Liu nampak bersorak gembira atas kemenangan Xiao Yan. Dengan hasil ini hak pengelolaan lubang ruang kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan kembali menjadi milik keluarga Liu. Di sini Xiao Yan mengenalkan dirinya sebagai Yan Xiao. Atas kemenangannya mewakili keluarga Liu, Xiao Yan harus ikut dengan tetua Chihuo ke lembah api berkobar. Sejenak Xiao Yan berpikir tentang kemungkinan mendapat versi lengkap dari 3 transformasi misterius api surgawi. Karena memang kesepakatan awalnya demikian. Sembari mencari peluang ia pun menyetujui untuk ikut ke lembah api berkobar. Namun sebelum itu ia menghampiri teman-temannya lebih dulu. Nampak Lin Yan begitu khawatir pada Xiao Yan yang hendak pergi ke lembah api berkobar. Mengingat Xiao Yan mempelajari teknik yang berasal dari lembah tersebut. Melihat temannya sangat mengkhawatirkannya Xiao Yan tidak tega dan meyakinkan Lin Yan agar tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Selain itu ia juga meminta Liu Qing untuk melakukan sesuatu untuknya. Baru setelah itu Xiao Yan pergi bersama tetua Chihuo menuju lembah api berkobar. Diketahui bahwa alasan ketua lembah api berkobar mencari alkemis ialah membantu dirinya memurnikan pil tingkat tinggi. Ketua lembah mengundang banyak alkemis dan akan memilih 2 orang dari mereka. Jika berhasil, lembah api berkobar pasti akan berterima kasih. Walaupun pada akhirnya Xiao tidak terpilih. Lembah api berkobar juga tidak akan membiarkan datang dengan sia-sia. Setelah melakukan perjalanan beberapa waktu akhirnya mereka telah sampai di lembah api berkobar. Sesampainya di sana Xiao Yan langsung diajak masuk ke aula besar dan dikenalkan kepada anak ketua lembah bernama Tang Huoer. Tang Huoer agak ragu dengan alkemis yang dibawa oleh tetua Chihuo mengingat alkemis di depannya ini masihlah sangat muda. Segera tetua Chihuo meyakinkan Tang Huoer, meski alkemis yang ia bawa masih muda. Tapi dia juga alkemis tingkat 6. Selain itu kekuatannya telah mencapai Douzong. Beberapa saat kemudian ketua lembah bernama Tang Zhen datang melalui celah ruang. Mata Tang Zhen langsung tertuju kepada Xiao Yan. Karena ia tidak mengenal siapakah sosok pemuda ini, setelah mengetahuinya ia kagum Xiao Yan dapat mencapai Douzong di usia muda bahkan juga menjadi seorang alkemis tingkat 6. Tang Huoer di sampingnya meminta ayahnya untuk tidak mudah percaya mengingat mereka telah mengalami banyak kegagalan sebelumnya. Meski demikian Tang Zhen tetap percaya kepada Xiao Yan dan meminta maaf atas perkataan putrinya. Karena semua sudah hadir, ketua lembah Tang mulai berbicara dengan serius. Ia perlu memurnikan sebuah pil obat kelas 7. Karena memurnikan pil bukanlah keahliannya, maka ia akan memilih 2 alkemis untuk membantunya. Bagi siapa yang bisa menahan pembakaran api 9 naga petir orang itulah yang akan terpilih. Tes pun dimulai, ketua Tang Zhen mengeluarkan naga petir yang seketika meraung memenuhi aula. Kekuatan dari naga ini memiliki efek mengguncang kekuatan jiwa. Api surgawi ini berada di peringkat 12 dalam daftar api surgawi. Banyak alkemis yang berjatuhan akibat tidak mampu menahan kekuatan api surgawi ini. Kemudian seseorang bernama Master Huan berdiri untuk mencobanya. Api binatang keluar dari tengah alisnya. Api itu berasal dari piton tulang langit. Api ini hanya muncul di wilayah munculnya api dingin roh tulang. Oleh karena itu api binatang ini memiliki kemiripan dengan api surgawi milik Yao Chen. Terlihat Master Yuan mampu bertahan meski memaksakan diri. Itu berarti Master Huan lulus dari seleksi ini dan menjadi salah satu dari 2 yang dipilih. Setelahnya ketua lembah menoleh ke arah Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara Tang Huoer sekali lagi meremehkan kekuatan Xiao Yan dan berkata, "Jika kau takut, sekarang pergi juga masih belum terlambat. Jika tidak sebentar lagi kau akan terbakar sampai baju pun habis." Seperti biasa ya perkataan wanita cantik emang kadang menyakitkan dan rada pedas.
Tak ingin banyak omon-omon, Xiao Yan langsung menunjukkan api surgawi yang ia miliki. Segera teratai api hijau terbentuk di tangannya. Kemudian ia mengarahkan teratai api itu ke udara menghampiri api surgawi milik ketua lembah Tangsen. Energi dari api 9 naga petir berfluktuasi. Beberapa saat kemudian Xiao Yan menyebarkan energi dari api miliknya, seketika api 9 naga begitu waspada. Dengan segera Tang Zhen menarik kembali apinya. Ia sadar tidak ada nyala api seperti itu di daftar api surgawi. Satu-satunya yang menyerupai adalah api jantung bumi teratai hijau yang berada di peringkat ke-19. Tapi bahkan api tersebut tidak sekuat ini, dengan ini sudah dapat dipastikan Xiao Yan menjadi orang kedua yang dipilih oleh Tang Zhen. Tang Zhen yakin dengan bantuan dari sobat muda Yan Xiao dan Master Huan peluang kesuksesannya akan sangat meningkat. Asal mereka berdua bisa membantu dirinya berhasil dalam memurnikan pil, ia pasti akan memberikan hadiah yang sangat memuaskan. Tak tahu apakah hadiah ini bisa termasuk beberapa teknik atau teknik bertarung lembah api berkobar. Xiao Yan menanyakan hal tersebut kepada Tang Zhen. Selama bukan teknik rahasia lembah api berkobar maka tidaklah menjadi masalah. Namun yang diinginkan Xiao Yan adalah 3 transformasi misterius api surgawi.